Satu lagi sakit ya Wahab. Dua lagi enggak apa-apa. Ambil ngenteni subuh. Di sini kemudian wa haqqaqtu falam ajidu syai'an asra liqatlin nafsi min tadhalluliha lil akron. Dalam satu sisi kita harus qatlun nafsi. Kemudian dalam satu sisi lain antadzuqa asrara nafsika. Ya fakir, kamu akan ngincipi rahasiane nafsu diri. Maksudnya apa ini? Apa enggak? Satu, membunuh nafsu. Dua, ngincipi rahasiane nafsu. Artinya sir di sini apa maksud? Wasir fi huna ma ma'na sir huna. Asrar ini dah. Asrar. Ya ma ma'nal asrar wasir huna. Kalau qatlun nafsi kan sudah jelas Gus. Jadi qatlun nafsi, membunuh kepentingan pribadi. Jadi agar hidup kolbunya, nafsunya harus dimatikan. Jadi saya kira untuk qatlun nafsi sudah jelas, jadi caranya hanya dengan tadzallul. Sekarang fa'in aradta ya fakir antadzuqa asrara nafsika. Jika kita ingin mencicipi rahasia-rahasia dari nafsu kita, maka yang harus dilakukan adalah memanjangkan tangan, menghinakan diri. Nah, kita tidak akan kenal rahasia nafsu kita. Nafsu kita itu seperti apa sih? Nah, di rahasia-rahasia nafsu itu memang sifat utama nafsu itu adalah bandel, mokong, dan seterusnya itu. Nah, untuk mengenali itu, rahasia nafsu itu harus dilakukan tajrib tadi. Tajrib dalam bentuk ihtikar, zulli wal ihtikar. Kemudian nyambung taklam sirrallah di sini. Ada tadzuku asrar, ada taklamu sirrallah. Ya. Maksudnya jadi ketika kita sudah merasakan, mencicipi rahasia-rahasia nafsu kita, kenal dengan sirri nafsu kita, maka kita akan tahu sirrullah. Bahasa gampangnya, ketika kita kenal bahwa diri kita, rahasia nafsu kita, diri kita ini hina, kita akan kenal sirrullah. Di kehinaan itulah kita mengenal kemuliaan Allah. Kita tidak akan mengenali sirrullah, tidak akan tahu sirrullah kalau kita tidak mencicipi atau merasakan sirru asrar, asrarun nafsik, sirrun nafsi. Begini, saya simpulkan. Wa fin nafsi hadzun wa haqq. Liqatli nafsi ay liqatli hadzin nafsi. Fa ba'da an qutila hadzuha muncul lahir hakun nafsi wa fi haqqiha sirruha wa sirruha sirrullah al insanu sirri wa ana sirru. Di setiap nafsu terdapat dua, hadzun wa haqqun. Hadzun itu bagiane nafsu sing elek-elek, sing madmumah. Wa haqqun nafsi, hak nafsu itu mengabdi dan menghamba. Iki sing mahmudah.
tidak akan mengetahui rahasia nafsu jika tidak berani menghinakan nafsu hingga membunuh hadnya hingga dibunuh. Mati aku ananiae, aku keakuan dan keangkuhannya, bangga diri, suka pamer, menisbatkan segala sesuatu sing apik-apik nang awake ana iku mati. Itu semua had. Terus ketika hadnya nafsu itu mati, hiduplah haknya, hiduplah kebenarannya nafsu, yaitu mengabdi dan menghamba. Nah, saat menjalani pengabdian murni dan penghambaan hakiki, di situ akan menemukan sirrullah. Sama dengan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha dhisik wa taqwaha. Gak kira atiku takwa nek gak ilang utawa leren fujure. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha dhisik wa taqwaha. Hududun nafsi ay fujuruha wa taqwan nafsi ay huquqaha wa sirrun nafsi insan kamil. Rahasia nafsu adalah manusia seutuhnya, sudah benar-benar utuh manusia, tidak ada ananiyah iblisiyah, ananiyah syaitoniyah, sabu'iyah, hayawaniyah, basyariyah. Yang ada ananiyah insaniyah, yang ingin nyinta sekaligus ingin dicinta, ingin dihormati, ingin menghormati. Perasaan insan sama. Kemudian setelah itu dijalankan dengan baik akan muncul malakiyah, kemalaikatan. Kemudian muncul rububiyahnya. Rahmaniyah dulu, baru rububiyah. Tanya Kiai Wahab, mungkin ini terakhir. Di sini ada Al-Mulkul Asghar, Al-Mulkul Akbar. Kok tidak menyebutkan Al-Mulkul Aswad? Ausat enggak? Ya, Al-Mulkul Ausat. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini Asy-Sya'ah. Ini ada yang mengartikan bin namimah. Ada pengertian dalam kamus Sa'ah farraqah bainal ashab bin bisya'ah ay bin namimah wal wisayah. Dengan mengadu domba. Kalau punya istri banyak, bainal azwaj bisya'ah. Farraqah bainal azwaj bisya'ah. Di sini si ayah, di sini kalau dimaknakan namimah boleh apa enggak? Jadi intinya dalam penjelasan di sini mengadu domba ini menurut ahli dunya ini merupakan al-mulkul asghar, tapi menurut Sayyid Ali Al-Imrani ini merupakan al-mulkul akbar dalam rangka proses untuk tadallul. Apa di sini contoh, salah satu contoh, saya mengadu domba seseorang dalam rangka untuk menghinakan saya agar saya dihina oleh orang. Salah satu contoh lagi ada di kitab itu kitab Ihya. Syekh Junaid itu pernah mengambil baju seseorang sehingga Syekh Junaid itu dipukuli oleh orang banyak, itu dalam rangka tadallul. Apa di sini masuk apa enggak si ayah yang bermakna namimah? Terima kasih. Mboten masuk. Jadi karena dari sisi namimah itu kecil besarnya sama saja. Itu efeknya ya luar biasa
Saya kira kalau asyaya ndak pas kalau diartikan namimah. Kemudian kalau tadi apa yang ausat, ini mulkul asghar, mulkul ausat adalah langsung mulkul akbar. Di tataran nafsu itu kalau hanya nggak memandang tengah gitu ndak. Jadi artinya kalau orang umum mengatakan ini sepele, bagi orang khusus ini nggak sepele, cuman seperti itu aja. 10. Jadi bagi ahli dunia asyaya itu mulkul asghar. Nah, tapi kemudian dari Syekh Imran ini sudah mengarah dia tidak lagi ahli dunia karena ahli akhirah paling enggak ya mulkul akbar jadinya seperti itu. Cuman itu aja, jadi enggak memisahkan harus dipaksakan harus ada 3 gitu enggak. Efek dari si ayah diantaranya adalah namimah. Kalau sudah ke arah namimah berarti ya bukan tidak sehat lagi persaingannya sudah. Iya ya, tadi mengacu ke makalah as-si'ayatu qabihah wa in kanat sahihah. Persaingan itu buruk, keburukan, ketercelaan walaupun sehat. Sing sehat tercela, apalagi terus persaingan sing gak sehat wis gak bahas. Lah iya. Si ayah ya enggak, kalau di akhirah enggak ada si ayah. Enggak ada si ayah. Si ayah enggak berlaku di ahli akhirah. Di ahli akhirah enggak ada si ayah. Musabaqah. Kalau musabaqah itu saling mendukung, saling menjunjung, saling sing positif. Alal birri wa taqwa. At-ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau si ayah enggak ada ahli akhirah si ayah. La si ayah li ahli akhirah. Karena ahli akhirah tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun. Enggak pernah bersaing dengan siapapun kecuali bersaing dengan dirinya sendiri kemarin. Bersaing dengan dirinya sekarang, besok bersaing dengan dirinya sekarang. Enggak pernah, karena musuh siji kakean ahlul akhirah wis. Enggak punya musuh wis selain dirinya sendiri. Musuh siji kakean. Nah, si ayah ini kaitannya dengan orang lain. Ini ahlul akhirah wis gak ngereken orang lain. Orang lain Allah kabeh. Disawang kacamata hakikat. Kacamata syariat nyawang awake dhewe. Bener kabeh wong liya wis, kan sing salah wis. Ahlul akhirah begitu. Sing salah kari awake dhewe. Bagaimana bersaing? Lang meyakini kabeh wis wusul karya kuthuk sing nduk dalan. Nduk endi persaingan terjadi? Kabeh wis wusul, kabeh wis tutuk karya kuthuk sing nduk tengah dalan. Kabeh ahli swarga karyaku tok sing turun jelas. Maka si ayah tidak terjadi pada ahlul akhirah. Pasti hanya ahlul dunia. Nah, sing gare selamat lahnya prinsip-prinsip sufi gua. Nek gak nyekel prinsip-prinsip sufi, gak iso selamat. Urip nang donya gak iso selamat nek gak nyekel prinsip-prinsip sufi. 1. Berprinsip aku berpantang menyalahkan orang lain. Ini prinsip sufi. Aku tidak boleh salah mengalamatkan alamat salah. Alamat salah hanya padaku.
selainku benar. Dan aku tidak boleh membanding-bandingkan dengan siapa saja pun. Itu asyirkul khafi.